Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rabbukal ghafur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus syakur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memudahkan segala urusan kita dan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Terhatur salawat beserta salam semoga senantiasa terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita, kepada figur dan tauladan kita, Nabi termulia, Nabi teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk menegakkan salat subuh berjamaah. Salat subuh yang dipersaksikan oleh malaikat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Inilah salat subuh yang tadi kita tegakkan berjamaah. Malaikat bukan hanya mempersaksikan salat subuh kita, akan tetapi akan melaporkannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari. Malaikat malam dan malaikat siang akan melaporkan segala aktivitas kalian, segala amal kalian di dunia ini. Wa yajtami'una
fi salatil fajri wa salatil asri. Dan pergantian malaikat itu adalah di setiap salat subuh dan salat asar. Thumma ya'rujul ladina batu fikum. Kemudian kata Nabi, malaikat yang sudah selesai menjalankan tugasnya naik ke atas langit, kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan hamba tersebut. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Maka Allah bertanya kepada malaikat itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segalanya. Allah berfirman, "Kaifa taraktum ibadi? Mada taf'alun?" Wahai malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan? Apa yang mereka kerjakan? Maka malaikat yang mempersaksikan amalan subuh kita akan mengatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dan mereka sedang melaksanakan sholat, dan kami datangi mereka dan mereka sedang dalam melaksanakan sholat. Ini kalau mereka saat didatangi oleh malaikat dan saat ditinggalkan oleh malaikat dalam keadaan melaksanakan sholat subuh. Coba bayangkan bagaimana pada saat kalau malaikat meninggalkan kita sedangkan kita dalam keadaan tidur, apalagi dalam keadaan bermaksiat. Maka itulah yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur kepada Allah di subuh hari yang berbahagia ini. Allah masih berkenan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita bangun menegakkan sholat subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh ini termasuk salat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatus subhi wa salatul fajri." Salat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Kemudian kata Nabi, "Lau ya'lamuna ma fihima," andaikan mereka tahu pahala yang didapatkan karena mendatangi salat subuh, mendatangi salat isya, la atauhuma walau habwa. Niscaya mereka akan datangi salat itu walaupun harus merangkak. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengawali subuh kita pada hari ini, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pembahasan kita dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhabi Ibn Idris, karya Asy-Syekhul 'Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 1360 Hijriah, di mana kita sudah menjelaskan tentang fikih, apa maknanya, dan juga sedikit pengenalan tentang pembahasan taharah. Yang taharah itu secara bahasa
artinya membersihkan diri dari segala kotoran, dari segala najis, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ini taharah secara bahasa. Adapun secara istilah yang dibahas oleh para ulama, maka yang dimaksud dengan taharah adalah raf'ul hadathi wa zawalul khabathi. Mengangkat yang namanya hadas dan menghilangkan yang namanya najis. Sudah kita bedakan hadas dengan najis. Kalau najis adalah segala kotoran yang nampak dan terlihat, dan syariat menghukuminya sebagai sesuatu yang najis. Sedangkan hadas adalah sesuatu yang merupakan sifat yang melekat pada seseorang ketika dia melakukan hadas-hadas kecil atau hadas-hadas besar, seperti buang air, atau dalam kondisi junub, dan yang semisal itu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bersuci, bertaharah, artinya melakukan suatu perbuatan yang dengan perbuatan tersebut menentukan boleh tidaknya kita sholat, bahkan menentukan sah tidaknya sholat kita. Walaupun pembolehannya tersebut hanya pada sebagian sisi saja, atau perbuatan yang dilakukan untuk sekedar mendapatkan pahala. Nah, ini sudah kita jelaskan maknanya, bahwa tidak semua orang bertaharah, misalnya berwudu untuk sholat. Ada juga orang yang berwudu untuk tilawatul Quran misalnya, untuk membaca Quran. Karena Quran itu sebaiknya kita baca dalam keadaan kita telah bertaharah. Kita tidak mau sholat, tapi karena kita mau baca Quran, maka disyariatkan. Karena dia adalah kalamullah, dia adalah firmannya Allah, maka kita baca Quran itu dalam keadaan kita telah bertaharah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun hanya pada sebagian sisi, kata para ulama. Karena ada taharah yang sifatnya kita hanya bisa pakai sekali untuk sholat fardu. Adapun sholat berikutnya, walaupun belum ada hadas, tapi tetap kita disyariatkan untuk bertaharah lagi. Misalnya taharah dengan tayammum, dia beda dengan wudu. Kalau wudu kita boleh pakai untuk semua sholat yang kita kerjakan dari sholat fardu, asalkan belum batal wudunya kita. Tapi kalau tayammum, ya, maka dia hanya bisa kita pakai untuk sekali sholat fardu dan sholat-sholat sunnah yang bersamanya. Adapun kalau datang sholat fardu berikutnya, maka disyariatkan lagi untuk bertayammum. Tapi ingat, tayammum nanti boleh manakala tidak ada air untuk kita pakai berwudu, atau ada air namun kita tidak bisa menggunakannya karena sakit atau yang semisal dengan itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan taharah. Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Bahkan ini ayat, kata para ulama, termasuk dari ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi. Yang dengan ayat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul kita nubbi'a bi'iqra wa ursila bil mudaththir. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
diangkat menjadi seorang nabi dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan beliau diangkat menjadi seorang rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, ini ayat yang menjadi pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada nabinya, wa thiyabaka, dan pakaianmu wahai Muhammad, fatahhir, sucikanlah dia. Maka ini menunjukkan bahwa bahkan di awal-awal Islam sudah ada yang namanya syariat bertaharah, syariat untuk bersuci. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih lanjut, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang wasailut taharati wa maqasiduha, yakni tentang apa saja yang bisa dipakai untuk bersuci dan apa intinya kesucian itu. Ini lebih mendalam lagi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan lit-taharati arba'u wasail wa arba'atu maqasid. Yang namanya taharah, bersuci, itu ada 4 cara yang kita gunakan. Ada 4 alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Dan ada 4 amalan yang merupakan amalan taharah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau terangkan dari dasar dulu. Yang namanya kesucian, ya, orang yang mau bersuci karena dia bersifat amalan bukan ucapan, maka kita perlu mengetahui apa yang kita gunakan untuk bersuci. Maka kata Syekh, ada 4 yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Wahyal ma wat turab wad dabigh wa hajarul istijmar wa hajarul istinja. 4 alat yang bisa kita pakai untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Disebutkan air yang pertama, kenapa? Karena dia yang paling sucinya dan paling bisa membersihkan najis dan kotoran, ya, dan dia adalah alat bersuci yang paling utama. Makanya setiap kali kita mau mandi besar, demikian pula berwudu, maka kita gunakan air. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata bukan cuman air yang kita bisa jadikan alat untuk bersuci. Ada 3 yang lainnya. Iya. Apa itu? Selain air, kata beliau, wat turab. Kita juga bisa menggunakan tanah atau debu. Nah, disinilah nanti pembahasan tayammum. Iya. Kemudian wad dabigh. Dabigh adalah bahan atau alat yang dipakai untuk menyamak kulit bangkai. Ini pembahasan yang lain yang berkaitan dengan kesucian najis. Dan yang keempat, wahajarul istinja, batu yang digunakan untuk membersihkan najis ketika buang air. Iya. Dan yang semisal dengan itu, kertas, tisu, atau yang semisal itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian ulama ada yang menambah hal yang kelima. Yang kelima ini disebut dengan istihalah, yakni perubahan suatu zat menjadi zat yang berbeda. Misalnya ada perubahan khamar berubah menjadi cuka. Khamar
yang asalnya dia adalah najis, ya, kemudian ketika berubah menjadi benda suci yang bernama cuka, maka dia sudah mengalami proses yang namanya istihalah. Berubah zatnya yang tadinya najis kemudian menjadi suci. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Atau seperti yang diolah sebagian manusia, darah rusa itu Pak, bisa dibuat darinya ya minyak wangi kesturi. Bahkan bahannya itu memang dari darah rusa itu. Dan kita tahu yang namanya darah adalah najis. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya proses istihalah. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama sebagai ya hal yang bisa mensucikan juga. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alat bersuci yang paling utama adalah air. Adapun tanah ya, maka dia bisa menjadi alat untuk bersuci hanya dalam dua keadaan. Yang pertama untuk bertayamum, dan yang kedua untuk membersihkan najis pada jilatan anjing. Ya. Karena tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing menjilat di bejana salah seorang dari kalian, maka cucilah dengan pembasuhan 7 kali. Kenapa? Karena najis jilatan anjing ini dikategorikan para ulama sebagai najasatun mughalladhah, najis yang berat. Najis itu ada 3 Pak. Ada najasatun mughalladhah, najis yang berat. Ada najasatun mutawassithah, najis yang pertengahan. Dan ada najasatun mukhaffafah atau yasirah, najis yang ringan. Nah, najis karena jilatan anjing itu termasuk najis yang berat. Makanya kata Nabi, apabila bejana kalian dijilat oleh seekor anjing, maka cucilah dengan 7 kali pencucian. Yang mana cucian pertamanya, ulahunna bitturab, kata Nabi. Cucian basuhan pertamanya adalah menggunakan tanah yang bercampur dengan air. Jadi bukan tanah tok, tapi tanah, kata Nabi, yang bercampur dengan air. Nah inilah ya kesucian menggunakan tanah. Makanya dia disebutkan dalam alat kesucian yang kedua, bukan alat utama dia. Karena utamanya adalah air. Kemudian boleh menggunakan tanah, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dabir. Ini pada kulit bangkai, ya, untuk hewan-hewan yang asalnya halal dimakan, Pak. Tapi karena mati bukan karena proses penyembelihan yang syar'i, maka dia bangkai hukumnya, ya kan? Ya, ada misalnya ayam, karena dia mendengar suara petir langsung mati dia. Nah, maka bangkai itu. Ya. Atau yang semisal itu, ada kambing misalnya, ya, kemudian lemas di air, mati dia. Maka bangkai. Semuanya jadi bangkai. Nah, di dalam syariat, kulit bangkai itu kan najis asalnya. Tetapi boleh dan bisa disucikan dengan cara mendabahnya atau menyamaknya. Ya. Nah, bagi orang-orang yang biasa dan pandai melakukan samak, dia tahu cara-caranya, ya. Caranya apa? Dikasih garam, kemudian dijemur, disikat, ya, dan seterusnya dari proses-proses itu, maka yang tadinya kulit bangkai itu najis kemudian bisa menjadi suci kembali. Nah, bisa untuk dimanfaatkan, ya, untuk hal-hal
yang membantu kebutuhan manusia. Itu namanya penyamakan. Ya. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, itu yang disebutkan oleh Syekh dengan hajarul istinja. Ya, batu yang dipakai untuk beristinja. Nah, di zaman dulu ya, banyak orang menggunakan batu untuk dipakai sebagai alat beristinja, alat untuk cebok. Karena di zaman itu air tidak segampang kita mendapatkannya, ya, maka orang-orang menggunakan itu. Nah, dan seiring perkembangan zaman, ya, maka orang-orang membuat tisu, ya, yang dijadikan juga sebagai alat untuk membersihkan kotoran itu. Nah, para jamaah sekalian, ya, para ulama menyebut bahwa batu atau tisu ini adalah alat yang digunakan untuk bersuci, hanya saja dia sebagai hal yang bisa meringankan kenajisan. Dia tidak bisa sama seperti air. Kalau air memang membersihkan zatnya najis dan bekas-bekas najis hilang dengan air itu. Tapi kalau batu atau tisu, maka dia menghilangkan zat najisnya, tapi bekas-bekasnya belum. Bekas-bekasnya belum. Masih ada. Tetapi syariat memberikan keringanan. Boleh seseorang sekedar dia membersihkan kotorannya dengan tisu atau yang semisal itu, boleh untuk dia gunakan untuk sholat. Setelah tentunya dia berwudu untuk hadas kecil dan mandi untuk hadas besar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, setelahnya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menyebutkan perkara yang lain yang berkaitan dengan air. Beliau bahas satu persatu dulu. Ya, berkaitan dengan air, kata beliau, wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqa. Sesungguhnya air bisa mensucikan asalkan air yang kita gunakan sebagai alat bersuci adalah air yang mutlak. Nah, di sini ada istilah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah benda cair yang kita namakan dengan air tanpa ada embel-embel di depannya, di depan air itu. Ya. Makanya semua benda cair selain air maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Misalnya air kopi, ya, tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Air teh misalnya, ya, atau air kelapa, ya. Karena dia bukan ma'ul mutlak, bukan air mutlak namanya, tapi dia disebut dengan ma'ul muqayyad. Air yang sudah keluar dari penamaan air, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai air mutlak. Nah, tentang air ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat. Yang pertama di surat Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan dari atas awan air yang tahura, air yang tahur. Allah tidak sebut dengan air yang tahir, air yang suci, tetapi air yang tahur. Karena kalau tahur namanya mensucikan. Karena tidak semua air suci bisa mensucikan. Tapi kalau air yang sudah mensucikan, maka pasti suci. Air susu, Pak, suci dia kan? Makanya boleh kita konsumsi. Tapi tidak boleh kita pakai untuk berwudu. Karena dia suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, tapi air mutlak, inilah air yang suci, zatnya suci, dan bisa kita pakai untuk mensucikan.
boleh kita jadikan untuk alat berwudu, ya, dan bisa kita pakai untuk mandi besar. Ya. Nah, ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 11. Allah menyatakan, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan kami turunkan kepada kalian dari awan air mutlak, yang mana air tersebut bisa mensucikan kalian. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, air mutlak ini apa saja, Ustaz? Air mutlak itu, Pak, ada 7 macam. Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, air hujan. Dia air mutlak yang memang tetap asal pada asal penciptaannya. Kemudian yang kedua, air laut. Ya. Walaupun dia air yang rasanya asin, ya, tapi dia masih air mutlak. Karena dia berada pada asal penciptaannya. Makanya kalau ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya wudu dengan air laut? Benar enggak, Pak, wudu dengan air laut? Maka kita jawab, berwudu dengan air laut syah. Dan dia bisa mensucikan. Nah, dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, ketika ada sahabat yang kerjaannya itu nelayan, selalu berlayar di lautan. Maka sahabat ini sebelum berlayar, dia datang kepada Nabi, bertanya perihal sholatnya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, kami terkadang itu berlayar, sedangkan kami membawa air yang terbatas. Nah, ketika kami berada di lautan, kalau kami gunakan air itu untuk berwudu, maka kami bisa kehausan ya Rasul. Kami tidak punya air lagi ya Rasul. Sedangkan kita tidak bisa minum air laut." Nah, maka sahabat ini bertanya, apakah kami bisa berwudu dengan air laut? Apa jawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Huwal ma'u ya tahur." Sesungguhnya air laut itu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sesungguhnya laut itu adalah air yang suci dan mensucikan dan halal bangkainya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan air laut termasuk air mutlak. Dia bisa dipakai bersuci dan dia mensucikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, air sungai. Jelas mensucikan. Kalau air laut saja mensucikan, apalagi air sungai. Kemudian yang keempat, air sumur. Ya, juga mensucikan. Kemudian yang kelima, mata air, Pak. Ya. Kemudian yang keenam, air salju, ya, asalkan dicairkan dulu. Dan yang ketujuh, embun. Nah, ini 7 yang dinamakan sebagai ma'ul mutlak, air yang mutlak. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, embun dan salju bisa dipakai untuk bersuci? Naam. Dan itu berdasarkan haditsnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi. Kita kadang membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya kan? Terkadang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dan ada juga doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi dengan lafaz Allahumma ba'id baini, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, dalam lafaz doa itu di akhirnya kata Nabi dalam doa iftitah, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah saya dari dosa-dosa saya dengan menggunakan air, salju, dan embun. Nah, kata para ulama, berdasarkan ini hadis, maka salju dan embun bisa kita gunakan untuk apa? Untuk bersuci. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya.
kesimpulannya kata para ulama, kesimpulannya bahwa air mutlak itu adalah semua air yang turun dari awan atau yang keluar dari tanah, bagaimanapun sifatnya, ya, dan tidak mengalami perubahan dari asal penciptaannya. Tidak mengalami perubahan dari asal penciptaannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan air yang bukan air mutlak, ini yang diistilahkan dalam bahasa fikihnya dengan ma'ul muqayyad atau air yang muqayyad, tidak lagi mutlak. Iya. Dia menghilangkan sifat, bisa mampu mensucikan. Hilang sifat itu. Kenapa? Karena bercampur dengan benda yang lain. Karena bercampur dengan benda yang lain. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian lebih dalam lagi berkaitan dengan air ini. Ini penting. Karena air inilah yang kita gunakan berwudu, Pak. Makanya kalau kita lihat pembahasan toharoh, mesti dibahas airnya dulu. Kenapa airnya dulu? Itu yang menentukan sah tidaknya wudu kita. Itu yang menentukan sah tidaknya mandi wajib kita. Kalau kita salah menggunakan air, maka wudu kita tidak sah, mandi besar kita tidak sah, otomatis sholatnya kita tidak sah. Ibadahnya kita tidak sah nantinya. Nah, makanya dibahas secara mendalam oleh para ulama tentang air itu. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, air mutlak itu, itulah yang dikatakan sebagai air yang tohur atau tohirun mutahhir, yang suci dan mensucikan. Sedangkan yang keluar dari penamaan air ini, maka ada dua macam dia. Ada air mutlak, asalnya air mutlak, bisa dipakai bersuci. Tetapi ketika kemasukan najis, ini bagaimana? Air mutlak, kemasukan najis. Apakah menjadikan air tersebut otomatis menjadi najis atau tidak? Nah, dalam pembahasan ini kata para ulama, jikalau airnya kurang dari 2 kullah itu, Pak, kalau kita konversikan ke liter, ya kurang lebih sekitar 200 liter lah. Iya, sekitar apa? Sekitar 200 liter. Kalau ada air yang sekitar 200 liter kemasukan najis, maka otomatis menjadi najis. Berdasarkan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata baginda Nabi, "Idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Jikalau air itu mencapai 2 kullah atau lebih, 200 liter atau lebih, maka dia tidak akan memikul najis. Artinya najis yang masuk tidak akan bermudarat karena airnya banyak. Nah, pemahaman hadits ini yang disebut dengan mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikannya, kalau airnya sedikit atau kurang dari 2 kullah, kemasukan najis, otomatis airnya menjadi najis. Maka dinamakanlah atau diistilahkanlah dengan ma'un mutanajjis, air yang ternajisi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, air yang sudah najis tidak boleh untuk dipakai bersuci. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Misalnya, Pak, kita punya air 1 baskom nih. Kita punya air 1 baskom. Kemudian ada anak kita kencing di situ. Walaupun mungkin baru beberapa tetes. Pertanyaannya, air di baskom itu jadi najis atau tidak? Najis. Kenapa? Karena kurang dari 2 kullah, air yang masih sedikit. Maka dia ternajisi dengan hal tersebut.
Tapi coba Pak, misalnya kita punya air tandon, kemasukan, maaf misalnya tai cicak Pak. Kira-kira najis enggak air tandon kita? Hah? Kenapa enggak najis Pak? Karena banyak, lebih dari dua kullah. Tapi kalau misalnya Pak, air tandon kita kemasukan bangkai kambing. Kira-kira misalnya aja, taruh misal ini. Kira-kira air tandon kita najis atau tidak? Hah? Najis atau tidak? Kan sudah di atas 2 kullah kan? Di atas 2 kullah, najis atau tidak? Tetap najis Pak. Kenapa? Nah, maka kata para ulama, ya, kalau air itu sekalipun banyak, tapi kalau yang memasuki najis itu banyak, maka Pak, airnya akan najis. Baik, air sungai kita Pak, air sungai kita dilemparkan bangkai sapi 10 ekor. Kira-kira najis enggak air sungai kita itu? Kenapa Pak? Oh, airnya terlalu banyak ya kan? Walaupun kemasukan 10 ekor bangkai sapi, tidak terpengaruh dia. Ya. Nah ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya kata para ulama, kalau ada air yang banyak, kemudian kemasukan najis yang banyak, maka dilihat perubahan air itu. Yang dilihat Pak, 3 sifatnya. Warna, bau, dan rasanya. Kalau berubah salah satu ini, maka dia najis menurut ijma kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam permasalahan ini. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain Mbak, jadi kalau misalnya dalam kehidupan kita misalnya datang ke kolam renang, ada satu orang kencing di situ. Ada satu orang kencing di situ. Kira-kira airnya najis atau enggak Pak? Kenapa enggak? Ya, airnya banyak ya, kecuali kalau kolomnya kecil Pak, ya kan? Ya, atau misalnya kolomnya besar, tapi semua orang kencing di situ. Apa yang terjadi? Nah, najislah dia, ya kan? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ingat, jikalau air itu najis, maka tidak boleh untuk dipakai berwudu, tidak boleh dipakai untuk mandi besar, bahkan tidak boleh dipakai untuk mandi biasa, tidak boleh dipakai untuk mencuci baju, tidak boleh dipakai untuk cuci piring, Pak. Tidak boleh. Kenapa? Nanti ternajisi baju kita. Ya kan? Kalau kita pakai misalnya air najis ya untuk mencuci baju. Nah, makanya ya termasuk kesalahan, Pak. Ini yang mungkin sering kita jumpai ya, kalau misalnya ibu-ibu kita mencuci baju, Pak. Ada misalnya baju anak kecil yang kena air kencing misalnya. Kemudian kita cuci di mana? Di mesin cuci. Saya tanya, mesin cuci itu muatannya berapa liter air, Pak? Sampai enggak 200 liter? Berarti termasuk air sedikit kan? Nah, ketika misalnya ibu-ibu yang cuci bajunya, dia campur di situ baju baik yang kena air kencing, ya kan? Kemudian baju yang biasa, kotor saja, tidak kena air kencing. Apa yang terjadi pada baju-baju kita di situ? Najis semua, ya kan? Nah, ini perlu diingatkan. Jadi kalau misalnya ada baju yang kena air kencing, maka jangan langsung dimasukkan di mana? Di mesin cuci. Ya. Tapi dipisahkan dulu ini. Nah, dipisahkan dulu karena dia najis, Pak. Sementara ya tampungan mesin cuci kita itu air yang sedikit, tidak sampai 2 kullah. Nah, ini diingatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Karena sekali lagi yang namanya air najis maka tidak boleh untuk dipakai. Jangankan berwudu atau mandi besar, dipakai mandi biasa pun tidak boleh. Dipakai untuk mencuci baju, mencuci piring pun tidak boleh. Karena apa? Akan menajisi barang-barang kita tadi. Nah, akan menajisi barang-barang kita tadi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis air ketika dia keluar dari kemutlakannya disebut dengan ma'un mutanajjis. Nah, bagaimana jikalau ada air mutlak
tapi kemasukan benda suci, Pak, bukan najis. Tapi kemasukan apa? Benda suci. Misalnya air kemasukan sabun, Pak. Sabun kan suci kan? Bukan najis dia. Kemasukan sabun. Jadi apa namanya? Air sabun lah dia. Ya kan? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kalau ada air kemasukan benda suci? Kalau kemasukan benda najis tadi sudah kita bahas. Sekarang kalau kemasukan benda suci, bagaimana? Maka para ulama mengatakan benda suci yang dimaksud di sini adalah selain tanah ya. Selain tanah. Kenapa, Pak? Karena kalau tanah ya tidak mempengaruhi kesucian air. Kenapa kira-kira? Karena tanah itu juga bisa mensucikan, ya kan? Alat bersuci kan ada berapa tadi? 4. Pertama air, yang kedua tanah. Maka kalau ada air ya yang di situ ada tanahnya, meskipun keruh airnya, maka dia tidak mengangkat ya air tersebut menjadi zat yang bisa mensucikan. Tetap dia mensucikan. Makanya para ulama membahas terkait dengan air yang kemasukan benda suci, yakni selain tanah. Karena kalau tanah tidak berpengaruh. Nah, makanya dari sini Pak bisa menjawab pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau saya bersuci dengan air, tapi kok airnya agak keruh, Ustadz? Saya ambil dari air sumur. Iya. Bagaimana hukumnya, Pak? Tetap boleh untuk dipakai bersuci. Loh, agak keruh, Ustadz. Nah, itu karena tanah. Dan tanah tidak mempengaruhi apa? Kesucian air. Tanah tidak mempengaruhi kesucian air. Karena tanah itu sendiri bisa mensucikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi masalah kalau ada air mutlak kemasukan benda suci selain tanah. Selain apa? Selain tanah. Nah, seperti tadi misalnya kemasukan sabun misalnya. Nah, atau kemasukan yang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau ada air kemasukan benda suci selain tanah, maka para ulama membaginya menjadi 2. Ada benda yang kemasukan air sifatnya mukhalid. Mukhalid artinya larut dalam air. Iya. Ada benda suci yang kemasukan air sifatnya cuman mujawir. Mujawir artinya Pak, dia tidak larut dalam air. Kita bisa ambil lagi benda itu. Asalkan dia suci ya. Misalnya benda atau air yang kemasukan benda suci tapi dia mujawir, bisa langsung diambil. Misalnya ada air pita Pak, kemasukan daun. Meskipun banyak daunnya di situ, ya kan? Kan kemasukan benda suci juga. Tapi dia mujawir. Air ini, daun itu kita bisa ambil dari air tersebut. Ya kan? Maka kalau benda suci yang kemasukan air mutlak dan bendanya mujawir tidak larut, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Ada air kita kemasukan kayu, Pak. Kemasukan kayu misalnya. Iya. Maka kayu ini kan bisa diangkat. Iya. Bisa diangkat dan kayu bukan najis. Nah, maka kita boleh menggunakan air tersebut masih boleh untuk mensucikan. Meskipun bau kayu, Ustaz. Meskipun bau kayu. Ya. Karena apa? Dia tidak mencabut air tersebut dari kesuciannya. Dia tetap bisa mensucikan. Yang jadi masalah jikalau air mutlak kemasukan benda suci dan dia mukhalid. Mukhalid apa artinya? Larut dalam air. Nah, kalau dia larut dalam air, nah ini yang jadi masalah, Pak. Ya, larut dalam air, maka ini yang jadi masalah. Para ulama mengatakan, jikalau ada air kemasukan benda suci, nah, dan benda suci tersebut ternyata mendominasi air sehingga merubah air itu menjadi benda yang lain, yakni ada embel-embel di depan air, maka dia tidak bisa dipakai bersuci. Contohnya apa, Pak? Air kemasukan kopi, Pak. Ya kan? Air kemasukan kopi. Dia boleh diminum, suci dia. Tapi tidak boleh untuk dipakai
berwudu. Ya kan? Karena apa? Ini air, ini benda mukhalid, dia bercampur, larut dan mendominasi air. Air kemasukan susu, ya kan? Maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Iya. Air kemasukan teh, maka tidak bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Air kemasukan gula, jadi apa? Air gula dia. Nah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jelas ini? Tapi Pak, kalau misalnya air ini kemasukan benda suci dan dia mukhalid, bercampur artinya larut dan tidak mendominasi, ya, tidak mendominasi, masih tetap air itu di atas kemutlakannya, maka masih boleh untuk dipakai bersuci. Walaupun bercampur dengan benda suci tadi kan, walaupun dia larut kan, tapi karena air ini tidak terpengaruh dengannya, karena banyak, ya, maka masih boleh dipakai untuk apa? Masih boleh untuk dipakai bersuci. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita bisa menggunakan air yang tadinya, Pak, tidak bisa dipakai untuk bersuci, bisa kita pakai bersuci dengan cara menambahkan air itu volumenya lebih dari 2 kullah. Karena ingat, air kalau sudah 2 kullah kan, air kalau sudah 2 kullah dia tidak terpengaruh dengan najis, asalkan najisnya belum mendominasi. Nah, taruh misalnya Pak, tadi kita punya baskom tadi kan, kemasukan teh cicak misalnya Pak, atau kemasukan 1 tetes air kencing, kan najis kan, air di baskom tadi kan. Nah, tapi kalau air di baskom ini kita masukkan di tandon kita yang 1200 liter, ya kan, maka air tersebut jadi apa? Jadi suci. Ya. Kenapa? Karena sudah ditambahkan kepada jumlah air yang banyak. Nah, sehingga air yang di baskom tadi tidak lagi tidak lagi terpengaruh. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan semua yang tadi kita sebutkan dalil-dalilnya ada di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan air yang kita pakai untuk bersuci, maka Allah sebutkan dengan air yang mutlak. Makanya di dalam Quran Allah juga berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Kalau kalian tidak dapat air, mutlak airnya, ya, tidak muqayyad dia. Kalau sudah muqayyad, Anda bisa lagi. Kalau sudah hilang dari kemutlakan air itu, maka Anda bisa lagi. Tapi kalau kalian tidak menemukan air semacam itu, barulah kalian bertayamum. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berkaitan dengan air, ya, dan penting pembahasan ini sekali lagi karena dialah alat atau media yang kita pakai untuk kita wudu, untuk kita mandi besar, untuk kita bertaharah dan bersuci. Sehingga jangan sampai kita keliru dalam menggunakan air, ya, sehingga mempengaruhi keabsahan sholat dan ibadah kita. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan tentang pembahasan ini. Insyaallah taala di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang taharah, ya. Kita akan sebutkan perkara-perkara yang detail berkaitan dengan pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, menambahkan ilmu kita dan memberikan kepada kita hidayah untuk berada di atas jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.